Langkah kedua wanita cantik dan dihiasi kacamata berwarna hitam yang elegan berhasil membuat mereka menjadi sorotan mata seisi mall. Siapa lagi kalau bukan Alia Felicia Dawson dan Clarissa Elvina Dawson. Dua wanita bermarga Dawson ini sudah tidak heran lagi menjadi perhatian semua orang karena sudah sangat terkenal dengan kecantikannya. Mi, coba lihat deh, semuanya mandangin kita. Coleknya ke sang ibu. Sudah kamu jangan GR. Ih, Mami gak percaya kali sih sama Clarissa. Mami perhatiin deh, semua mata tertuju ke kita. Belanya kembali memasang wajah yang kecewa karena ibunya tidak menggubris perkataannya. Alia mengerutkan dahinya. Biarin sajalah kalau mereka mandangin kita. Kita kan ke mall ingin berbelanja, bukan ingin menjadi perhatian semua orang. Mami tahu, pasti semua ini karena kamu, yang pakaiannya terlalu terbuka. Goda Alia ke sang putrinya. Ih, Mami nyebelin deh, rengek Clarissa. Lalu mereka melanjutkan kegiatan berbelanja, berfoto, canda tawa yang menghiasi wajah mereka. Hari yang paling menyenangkan ketika bisa berjalan kompak bersama sang ibu. Hari sudah semakin gelap. Mereka menuju pulang. Tangan sudah penuh dengan kantong yang isinya sangat beragam. Makasih banyak ya, Mi. Mami adalah ibu yang paling the best, selalu membuat Clarissa bahagia. Pujiannya tak hentinya ia lantunkan ke sang ibu. Iya sayang. Mulai deh lebaynya. Kamu ini memang mirip banget sama papi kamu. Selalu saja muji Mami dengan berlebihan. Alia menggelengkan kepalanya. Iya dong, pasti mirip. Kan Clarissa anaknya papi. Tegasnya dengan nada yang terdengar sedikit sombong. Di rumah, Aiden dan Dahlan saat ini tengah menatap jarum jam dinding yang sudah menunjukkan angka 22.00 WIB. Sebenarnya mereka sudah tidak heran lagi dengan Clarissa dan Alia. Namun ini sudah larut malam, membuat mereka sangat khawatir. Pi, apa sebaiknya kita susul saja? Pinta Aiden. Setelah berpikir panjang, ayo kita susul. Habis itu kita beri hukuman kepada mereka. Dengan percaya dirinya, Aiden dan sang ayah mengambil kunci mobil dan melangkahkan kakinya menuju pintu. Stop! Teriakan yang cukup melengking menghentikan langkah kaki mereka. Jangan melangkah lagi, berhenti di situ. Nanti kalau kalian melangkah lebih jauh pasti akan memberikan hukuman ke kami lagi. Ujar Clarissa dengan nada yang lesu. Kedua pria tampan itu saling bertatapan, mengerutkan kedua dahi. Sepertinya anak gadis papi sudah hafal dengan tindakan selanjutnya. Goda Dahlan kepada putrinya. Bukannya membantu kami, malah mengintegrasi kami, seakan kami adalah seorang pencuri yang mencuri di rumah kami sendiri. Celoteh Alia. Iya sayang, maafkan Kakanda. Wahai permaisuriku, apakah ada yang bisa hamba bantu? Gombalan Dahlan membuat kedua anaknya menepuk wajah heran. Merasa malu dengan kealayan sang ayah. Alia hanya menggeleng kepala diikuti Clarissa.
lalu melenggang meninggalkan Dahlan dan Aiden yang sibuk mengangkat barang bawaan Alia dan Clarissa. Dasar wanita, selalu saja memborong seisi mall. Keluh Aiden membuat sang ayah hanya tertawa. Ini belum seberapa. Bagaimana kalau mereka membeli se-Indonesia ini? Bisa berabe masalahnya. Tutur Dahlan yang tidak mau kalah dengan anak bujangnya. Keesokan di pagi harinya, Clarissa, cepat turun. Sarapan sudah siap, ucap Alia kepada putrinya. Iya Mi, sebentar lagi Clarissa turun, jawab Clarissa. Clarissa segera merapikan pakaiannya, lalu turun ke ruang makan. Dari tangga, sudah tercium aroma nasi goreng rendang, dan itulah makanan favorit Clarissa. Wah, harum banget Mi masakannya. Pasti enak banget rasanya nih, puji Clarissa. Iya dong, siapa dulu yang masak? Ucap sang ibu dengan bangga. Mama Clarissa, ucap mereka berdua bersamaan. Aiden hanya tersenyum melihat dua wanita yang kompak dan bersemangat di pagi hari. Tidak lama sang ayah pun datang untuk sarapan. Wah, wah, wah. Dua bidadari surgaku sangat ceria. Membuat papi jadi semangat bekerja. Aiden, Clarissa, dan sang ibu hanya tersenyum lalu melanjutkan sarapan. Setelah acara makan, Clarissa bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Hari ini sang ayah tidak bisa mengantar karena ada urusan di kantornya. Sayang, hari ini kamu pergi sekolah sama abang ya. Papi soalnya ada meeting mendadak bersama klien. Clarissa hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena hubungan dia dan abangnya belum baikan. Clarissa mencuri pandang melihat sang kakak yang saat ini tepat di depannya. Bulu romanya seakan berdiri melihat tatapan tajam dan dingin dari sang kakak. Mereka bertiga berpamitan kepada sang ibu. Mobil pun melaju dengan tenang. Suasana sangat hening. Clarissa memainkan HP-nya, sedangkan Aiden fokus mengemudikan mobil. Kamu masih punya hutang jawaban sama abang, ucapnya secara tiba-tiba. Clarissa merasa kikuk, ia tidak tahu harus bagaimana. Kamu yang akan menjawabnya, atau abang akan meminta Arga yang menjawabnya? Tanyanya kembali. Kedua bola mata Clarissa membulat, lalu menatap sang kakak. Abang kok kepo banget dengan hubungan Clarissa dan Arga? Jawabnya. Oke, fix. Abang akan tanyakan hal ini ke Arga. Jangan salahkan abang jika kamu mendapatkan hukuman dari mami dan papi, tegasnya Aiden. Iya, Clarissa yang akan menjawab pertanyaan abang, jawabnya. Nah, bagus. Ya sudah, jawab sekarang, GPL, pinta Aiden. Clarissa dan Arga, sebenarnya kami bukan sahabatan, tetapi kami pacaran, jawab Clarissa tanpa daya. Ia pasrah apapun yang akan ia hadapi. Tidak usah seperti itu wajahnya. Abang sudah tahu terlebih dahulu sebelum kamu bilang. Abang hanya ingin kejujuran dari kamu. Bagaimana abang bisa tahu? Kan Clarissa tidak bilang, tanyanya penasaran. Dari HP kamu dan gerak-gerik kamu yang akhir-akhir ini berbeda. Awalnya abang tidak masalah kamu berpacaran. Tapi setelah abang tahu siapa orangnya, abang sama sekali tidak merestui hubungan kalian. Tandas Aiden. Abang tidak mau ada pembelaan kamu tentang dia.
Abang minta kamu dan dia sekarang juga putus. Atau kamu akan tahu akibatnya ke depan. Kamu akan dikirim mami dan papi ke Australia jika ketahuan berpacaran dengan seorang berandalan. Lanjutnya kembali. Alia melengkungkan bibirnya ke bawah, lalu meluruskan pandangannya ke depan. Ia ingin sekali melawan sang kakak. Ingin sekali membela diri dan beribu argumen yang saat ini melintas di dalam benaknya. Namun kali ini ia sangat tidak berdaya setelah mendengarkan kata Australia. Walaupun ia sudah terbiasa berkunjung ke negara tersebut atas prestasinya, namun bukan berarti ia ingin mengenyam pendidikan di sana, apalagi berjauhan dengan mami dan papinya. Sesampainya di sekolah, tepatnya di kelas, saat ini Arga sudah menunggunya di depan kelas. Sayang, kok wajah kamu sedih gitu? Aku sangat khawatir. WhatsApp dan telepon aku nggak kamu balas. Ujar Arga, mengelus rambut dan menatap lembut kedua bola mata Clarissa yang berwarna coklat. Abang Aiden minta kita putus, jawab Clarissa. Arga terdiam sejenak. Sudah, kamu jangan pikirkan itu ya sayang. Masalah ini biar nanti aku langsung yang berbicara ke Bang Aiden. Sekaligus meminta restu atas hubungan kita. Aku tidak ingin wajah pacar aku sedih begini. Nanti cantiknya hilang bagaimana? Senyum dong sayang. Gombal Arga tujuannya membuat Clarissa tidak bersedih lagi. Clarissa tersenyum, lalu meninggalkan Arga. Arga pun kembali ke kelasnya. Ia tidak yakin jika Arga berhasil membujuk sang kakak yang sangat keras kepala itu. Seperti biasanya, ia dan sahabatnya adalah murid teladan datang lebih awal. Clarissa murid yang sangat pintar, sedangkan sahabatnya hanya murid biasa dengan nilai pas-pasan. Namun tekadnya untuk belajar tidak pernah pupus, walaupun seringkali gagal, karena daya ingat sahabat Clarissa sangat lemah. Seperti biasanya ya, kamu selalu datang pertama, ucap Clarissa. Iya dong, kan aku ingin pintar seperti kamu. Emangnya kamu gak malu punya sahabat yang bodoh seperti aku? Tanya Zelina. Enggak tuh, aku enggak merasa malu dan menganggap kamu bodoh. Kamunya aja kali yang terlalu baperan, jawab Clarissa. Zelina hanya tersenyum, lalu kembali membaca bukunya. Kalau ada mata pelajaran yang tidak bisa kamu mengerti, kamu bisa bertanya sama aku kok, ujar Clarissa. Siap laksanakan ibu negara, jawab Zelina yang masih fokus menatap buku. Cie, ada murid teladan nih, ucap Gita. Kalau masuk ngucapin assalamualaikum kek, bukannya cie-cie, cetus Zelina. Oh iya, aku lupa, sorry. Assalamualaikum, wahai dua insan yang sangat teladan. Waalaikumsalam, jawab Clarissa dan Zelina. Kalian tahu nggak? Sebentar lagi kan mau ada pemilihan OSIS. Gimana? Kalian tertarik nggak? Tanya Gita. Clarissa adalah anak murid kelas 10 di sekolah SMA Derlangga. Dan beberapa hari lagi akan ada pemilihan OSIS. Clarissa sangat tertarik dan sudah menunggunya sejak lama. Tetapi dia tidak yakin kalau dia bisa jadi OSIS. Kamu gimana, Sa? Tertarik? Tanya Gita. Aku tertarik sih. Tapi aku yakin nggak bisa andil dalam pemilihan ketua, jawab Clarissa lemas. Lah, kok gitu? Kamu harus yakin dong.
Kan sayang kesempatan ini kamu lewatin. Secara kalau aku lihat, kamu punya peluang banyak buat jadi OSIS. Sebelum kita naik ke kelas 11, lebih baik kamu ikut aja ya, bujuk Zelina. Aku pikir-pikir dulu deh ya Zeh, jawabnya ragu. Jangan terlalu banyak mikir, nanti kamu nyesal loh. Lagian, ini kan keinginan kamu sejak lama, tegas Zelina. Bukannya gitu Zeh, aku takut gak punya waktu. Kamu tahu sendiri kan kegiatan aku seperti apa? Belanya. Iya deh iya. Sahabatku yang super duper cantik, idolanya para cowok. Aku paham seperti apa kesibukan seorang Clarissa. Goda Zelina. Ada yang caper nih. Alasan banyak kegiatan. Taunya dia malah sibuk pacaran sama si Arga. Dasar wanita ganjen. Ups, sorry. Mulut aku keceplosan. Aku gak bermaksud nyindir kamu kok. Clarissa Elvina Dawson. Tutur Velia mendekatkan wajahnya ke wajah Clarissa. Di mata semua orang, Velia adalah musuh bebuyutan Clarissa. Wanita bermuka dua yang suka mencari perhatian semua orang, terutama para cogan yang terkenal di SMA Derlangga. Dia juga tidak disenangi oleh banyak orang di kelas ini. Caper kok teriak caper? Cetus Zelina. Aku gak ada urusannya sama kamu. Bisa gak jaga tuh mulut? Celoteh Velia. Ia ingin menampar pipi kanannya Zelina. Namun tindakannya terhenti. Bel masuk sudah berbunyi. Jam pelajaran telah dimulai. Murid-murid sedang mendengarkan penjelasan guru yang sedang menjelaskan. Hingga tiba waktunya istirahat. Selamat mendengarkan. Bersambung.